Ya, halo warga sipil sekalian. Perkenalkan, nama saya Edi Santosa Putro dan saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2023. Pada kesempatan ini saya akan mengerjakan tugas yaitu digital storytelling ya. Nah, di sini untuk menjawab topik 5 literasi lintas mata pelajaran. Nah, pembuatan storytelling ini sebenarnya karena saya jurusan sejarah ya. Maka mungkin kita bisa ulas liku-likunya seperti apa, sejarahnya seperti apa. Nah, sejak zaman dulu itu sebenarnya kita sudah mengenal storytelling itu dengan sebutan tradisi lisan gitu. Nah, tradisi lisan ini adalah sebuah tradisi yang berkembang dari zaman nenek moyang kita hingga ke zaman sekarang. Nah, itu digital storytellingnya. Kalau kita pernah jalan-jalan ke Prancis, nah itu ada salah satu eh, tokoh yang bernama Jan Vanessa. Nah, Jan Vanessa ini pernah bilang bahwa tradisi lisan itu adalah salah satu bentuk penyampaian pesan verbal yang disampaikan dari generasi ke generasi gitu ya. Dan karena pada masa ini yang paling viral itu adalah video, beda dengan zaman-zaman Sunan Kalijaga ya, dan juga beda juga dengan zaman-zaman para wali yang terkenal wayang. Nah, sekarang karena kita mengikuti zaman video, maka pada kesempatan ini saya akan membuat digital storytelling berbentuk video. Oke, pemahaman baru apa yang saya dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas ini ya? Jujur saya sempat mencari banyak buku ya, banyak sumber juga dalam Google Scholar, Scopus dan juga lainnya. Nah, saya menemukan beberapa versi dari refleksivitas ini. Salah satunya dikemukakan oleh Bond et al. Ini mengungkapkan bahwa refleksivitas itu adalah a generic of for those intellectual and affective activities which is individual engaged to explore the experience in order to lead a new understanding and appreciation. Dalam arti sebuah sikap atau pemikiran dari seseorang yang dia itu sedang berpikir tentang eksperimen atau experience, pengalaman-pengalaman yang dia dapatkan pada masa lalunya, sehingga bisa menjadi pemahaman-pemahaman baru dan bisa mendapatkan insight atau pencerahan. Nah, itu adalah salah satu bentuk refleksi, pengertian refleksi dari Bond. Oh. Lalu ada juga pengertian refleksi yang selanjutnya dari John Maxwell ya. John Maxwell ini pernah berkata bahwa pemikiran reflektif itu menjadi suatu hal yang bersifat metakognitif gitu. Nah, metakognitif ini diartikan sebagai bagian daripada diri kita sendiri. Metakognitif itu kan merupakan suatu pertanyaan-pertanyaan kepada diri kita, apa yang kita kuasai, apa yang kita senangi, apa yang kita harapkan untuk masa depan. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan metakognitif atau pertanyaan-pertanyaan reflektif. Untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui keunikan diri kita, untuk mengetahui kelemahan diri kita, untuk mengetahui kelebihan diri kita. Adalah hal yang saya pelajari dalam konsep refleksivitas secara umum, secara generik. Nah, lalu bagaimana prakteknya di dalam dunia persekolahan? Nah, dalam dunia persekolahan ini sedikit unik ya. Nah, kita tidak cuma merefleksikan diri kita sebagai seorang pengajar, sebagai seorang pendidik di hadapan para murid. Itu bagaimana refleksi diri sebagai seorang guru, tidak cuma itu. Kita juga merefleksikan muridnya. Nah, muridnya itu juga ikut direfleksi dengan cara apa? Yang pertama, refleksi terhadap pengalaman masa lalunya itu menggunakan asesmen diagnostik. Ada dua ya. Ada asesmen diagnostik kognitif, asesmen diagnostik non kognitif. Yang asesmen diagnostik kognitif itu nanti akan memilah siswa menjadi 3 bagian. Ada yang sangat mahir, dan masih belum memahami. Sedangkan yang asesmen non kognitif itu nanti akan membagi siswa dalam banyak aspek ya. Ada kesukaan, ada gaya belajar, dan juga yang terakhir ada lingkungan belajar. Tadi belum saya sebut ya. Ada lingkungan belajar. Nah, itu adalah tipe-tipe pengkondisian. Nah, bentuk-bentuk refleksi-refleksi itu termasuk juga dalam asesmen S-learning ya. Dalam asesmen S-learning itu ada yang dinamakan penilaian diri dan juga penilaian teman sejawat. Nah, penilaian diri dan penilaian teman sejawat ini merupakan suatu bentuk pemahaman ya terhadap
konsep-konsep dasar refleksivitas. Nah, penerapan assessment as learning ini bisa kita lakukan pada saat awal pembelajaran, bisa kita juga lakukan pada saat kegiatan inti ataupun juga saat akhir pembelajaran. Nah, pada saat awal pembelajaran kita bisa memberikan mereka refleksi diri, bagaimana cara mereka itu memahami materi, bagaimana kesukaan mereka terhadap materi, bagaimana cara mereka menyukai pembelajaran yang akan kita sampaikan nanti. Nah, juga pada saat kegiatan inti, pada saat akhir kegiatan inti nanti, kita bisa memberikan refleksi bagaimana pemahaman mereka terhadap materi yang telah kita sampaikan itu. Apakah mereka sangat memahaminya? Apakah mereka suka dengan cara pengajaran kita? Dan lain-lain. Lalu juga pada saat akhir pembelajaran kita bisa memberikan asesmen terhadap rekan sejawat. Apakah rekan sejawatnya itu kompak? Apakah kolaboratif? Apakah aktif dalam kegiatan kelompok? Nah, hal-hal seperti itu, refleksi-refleksi seperti itu akan sangat penting. Pentingnya itu tidak hanya untuk penilaian, tapi juga untuk perkembangan mereka di masa yang akan datang. Nah, harapannya seperti itu. Merefleksikan diri mereka, otomatis mereka bisa mengevaluasi. Oh, ini loh kelemahan saya. Oh, ini loh kelebihan saya. Oh, ini loh kekurangan dari teman saya. Maka mereka bisa mengantisipasi untuk melakukan hal-hal yang lebih baik di masa yang akan datang. Baik, setelah membuat narasi literatif ini, apakah saya benar-benar yakin bahwa literasi itu sangat berpengaruh ya terhadap kehidupan saya terutama, ataupun juga pada saat saya mengajar nanti terhadap siswa-siswa saya? Menurut saya sangat berpengaruh. Kenapa bisa seperti itu? Yang pertama, yang saya kira literasi dulunya itu hanya sekedar membaca ya. Ternyata literasi itu nggak cuma membaca. Menurut Fakka dan Fakka ya, ini menyebutkan bahwa literasi itu juga termasuk mendengarkan, termasuk berbicara, termasuk menulis, dan juga termasuk melihat. Juga ada keterampilan-keterampilan lain yang perlu kita perhatikan juga, seperti menerima respon, memproses, dan menghasilkan tindakan. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu kita perhatikan juga dalam berliterasi. Maka dari itu, literasi itu penting karena ini berhubungan dengan cara kita mengindra, cara kita empirik atau empiris terhadap suatu materi yang akan kita pelajari nantinya. Dan tentunya dalam berliterasi itu kan kita mengenal dalam filosofi pendidikan, itu Ki Hajar Dewantara pernah bilang kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat zamannya sekarang ini adalah zaman digital tentunya. Nah, di zaman digital ini literasi-literasi yang kita lakukan juga harus up to date gitu ya. Sebagai seorang pendidik kita harus up to date. Misalkan saat kita berliterasi menggunakan media gambar seperti itu. Ya, kalau misalkan kita menggunakan gambar-gambar yang tidak relevan dengan zaman sekarang, tentu akan sangat sulit bagi siswa untuk memahaminya. Nah, seperti itulah yang perlu kita perhatikan dalam berliterasi. Maka dari itu, literasi ini bisa menjadi sebuah landasan penting bagi aspek-aspek kehidupan dan juga aspek-aspek pendidikan. Termasuk cara kita untuk bisa memahami suatu bacaan. Kita juga bisa terhindar dari hoaks kalau kita bisa memahami apa pentingnya dari literasi itu sendiri. Sebagai seorang guru, hal apa sih yang akan saya lakukan gitu ya jika saya nanti menjadi seorang pendidik, lalu saya berliterasi dalam lingkungan, termasuk lingkungan pendidikan ya. Saya memiliki beberapa langkah yang sudah saya siapkan, terutama dalam PowerPoint ini ya. Nah, yang pertama yaitu mengidentifikasi tingkat literasi. Nah, tentunya kalau kita melakukan sebuah penelitian atau melakukan sebuah aksi, tentunya dalam proposal kita akan menentukan observasi apa yang akan kita lakukan, observasi seperti apa. Nah, identifikasi tingkat literasi dalam lingkungan, termasuk lingkungan pendidikan itu penting. Jadi kita nanti saat mengajar bisa on point, bisa sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik, seperti itu. Yang kedua, kita akan merancang program literasi yang menarik dan relevan untuk siswa. Setelah kita mengetahui tingkat identifikasi literasi seperti apa yang dibutuhkan siswa, maka kita bisa merancang program yang relevan juga, program-program yang menarik. Nah, seperti yang sudah saya kemukakan dalam ruang kolaborasi ya. Dalam ruang kolaborasi saya pernah mengatakan ada program namanya Julitra seperti itu. Nah, program Julitra itu adalah program jurnal literasi. Jadi bisa kita sebagai seorang pendidik itu mencatat siswa itu sudah membaca apa saja,
juga bagaimana refleksi mereka terhadap buku-buku yang mereka baca. Nah, hal-hal seperti itu adalah program-program yang menarik. Nah, yang selanjutnya kita harus memanfaatkan teknologi dan media-media yang modern tentunya, sesuai dengan kodrat zaman seperti yang diucapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Hal ini tentunya selain agar kita itu sinkron dan tidak dianggap telat gitu ya, kita bisa terus dianggap up to date oleh siswa, maka kita harus menyesuaikan dengan zamannya. Kalau misalkan siswa itu suka main TikTok, ya kita bisa membuat konten-konten TikTok yang berhubungan dengan materi-materi atau strategi-strategi literasi. Kita bisa melewati semua lini gitu ya. Kalau memang yang terkenal seperti YouTube ataupun Instagram yang paling viral seperti itu, ya kita bisa ke arah sana. Sebagai seorang pendidik, kita bisa memanfaatkan media-media seperti itu untuk bisa menaikkan derajat si literasinya itu tadi. Nah, yang selanjutnya saya juga akan mempromosikan kegiatan membaca ya, dalam bentuk klub buku. Misalkan mereka menyukai buku-buku apa. Ya nggak apa-apa kalau mereka menyukai anime-anime atau apa. Nah, kita bisa mengumpulkan mereka dulu, kita jadikan satu mereka bisa berdiskusi, mereka bisa berpikir kritis, lalu kita bisa menyusupi gitu ya, istilahnya kita menyusupi. Nah, kita bisa menyusupi mereka itu dengan ilmu-ilmu yang lain yang berhubungan dengan pembelajaran-pembelajaran yang akan kita lakukan. Yang selanjutnya tentunya saya ingin bermitra juga dengan orang tua dan juga komunitas. Karena sebagai seorang guru, seperti yang kita tahu ya, seorang guru itu cuma ada selama jam sekolah berlangsung seperti itu. Nah, setelah jam sekolah berlangsung, nah itu kan sudah ada tanggungan orang tua sendiri. Nah, kita bayangkan bagaimana jika orang tua itu juga bermitra dengan kita. Kita bayangkan mereka itu bisa mendidik anak mereka untuk berliterasi, maka akan full setiap harinya. Setiap hari mereka itu full untuk berliterasi juga secara menyenangkan. Selain itu juga saya ingin bermitra dengan komunitas-komunitas buku. Nah, dengan adanya komunitas-komunitas buku ini nanti akan mempermudah siswa itu untuk mendapatkan buku-buku yang mereka suka. Nah, untuk yang selanjutnya yang paling vital di sini saya ingin menyelenggarakan sebuah acara literasi seperti pertunjukan drama, lomba menulis, entah itu menulis cerpen, menulis puisi yang juga berhubungan dengan literasi-literasi itu tadi. Nah, tentunya nanti akan ada penghargaan. Nah, itu untuk meningkatkan taraf literasi yang ada di SMAN 1 Jember. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya pada kesempatan kali ini. Selain itu kita juga perlu ingat satu hal. Ada salah satu quotes dari Ki Hajar Dewantara bahwa belajar itu ataupun pendidikan itu fokus utamanya adalah untuk selamat dan bahagia. Bagaimana cara kita untuk bisa selamat dan bahagia? Selamat raga kita dan bahagia jiwa kita. Seperti saat saya mempelajari literasi ini, saya merasa selamat. Selamat karena up to date. Selamat karena mengerti bahwa literasi itu memang penting seperti itu. Dan juga merasa bahagia bahwa karena literasi itu ternyata sangat berpengaruh terhadap bagaimana cara saya nanti mengajar. Nah, bayangkan kalau hal itu juga bisa dirasakan oleh siswanya. Nah, ini sudah masuk ke alur metakognitif. Jika hal itu bisa dirasakan juga oleh siswanya, maka dampak yang secara snowball tentunya juga akan dirasakan oleh seluruh warga sekolah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ingat kata Ki Hajar Dewantara, kodrat alam dan kodrat zaman, sesuaikan dengan zaman yang kita tempati. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.